Yang dipasang Tuhan itu adalah sesuatu, dan sesuatu itu adalah ajaran. Ajaran yang diberikan kepada kita secara masing-masing, pribadi lepas pribadi. Dan ajaran Tuhan yang kuk yang dipasang ini, ajaran yang dikasih ke kita ini, bisa melalui mungkin Roh Kudus akan ngomong ke kita langsung, atau melalui permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Tapi sebentar, ini permasalahannya beda dengan yang saya sebutkan di awal tadi. Yang artinya ajaran itu adalah firman Tuhan untuk kita masing-masing. Jadi suara Tuhan melalui Roh Kudus, kehendak Tuhan, sesuatu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Nah, seperti itu. Dan apakah kuk atau ajaran yang dari Tuhan itu bisa dikatakan sebagai beban? Kira-kira bisa dikatakan sebagai beban atau tidak? Kalau menurut saya bisa. Karena bagi setiap orang yang tidak siap dengan ajaran Tuhan, dengan setiap orang yang tidak siap dengan kuk yang dipasang, dia akan menganggap itu adalah sebuah tanggungan yang memberatkan orang tersebut. Sekarang saya tanya ke saudara, kira-kira saudara akan lebih memilih beban yang saya sebutkan di awal tadi, atau beban atau kuk yang dipasang sama Tuhan? Silakan dijawab dalam hati saudara masing-masing. Terus kira-kira berat yang mana sih? Beban yang diberi Tuhan sama beban yang Anda terima itu, yang Anda klaim sebagai untuk anak mungkin, untuk apa mungkin? Di ayat 29 juga dikatakan, setelah pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kuknya besar, artinya kita belajar ke Tuhan. Jadi Tuhan yang memasangkan kuk, Tuhan yang memberikan kuk, tapi Tuhan juga ngajari kita, belajari kita. Tidak seperti orang-orang Farisi yang di Matius 23 ayat 4. Bentar. Matius 23 ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Itu orang Farisi, saudara. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan ngasih kita beban, Tuhan juga mengajari kita. Karena itu, mari kita semua menjawab undangan daripada Tuhan tadi. Marilah datangku, maka kita jawab, ya Tuhan, aku mau. Terus kira-kira bagaimana sih maksud dari belajar dari Tuhan itu secara langsung? Setiap dari kita di sini sudah memiliki Roh Kudus kan, saudara? Masing-masing dari kita, amin. Ada yang belum ada Roh Kudus dalam dirinya, saya sarankan untuk segera tumpang tangan, supaya kita bisa diajari oleh Tuhan. Dan kita nggak usah khawatir mengenai ajarannya Tuhan. Lanjut dari 29 tadi, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin. Jadi kalau kita belajar dari Tuhan, Tuhan kita yang lemah lembut dan rendah hati, jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Amin. Gak seperti diajari oleh guru-guru kita mungkin, emak kita mungkin yang dikit-dikit getak dan lain sebagainya. Kita jadi malah takut lah. Ini jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Sekarang misal, ini contoh beban ya saudara. Awal bulan depan besok, Tante SC kan mau ditahbiskan sebagai gembala kan. Menurut Tante, itu beban atau enggak? Entah itu beban moral, tanggung jawab, dan kira-kira itu siapa yang ngasih? Tuhan, amin. Dan Tante terbebani apa enggak dengan semua itu?
Oke. Tapi apakah Tante SD siap dengan semua itu? Siap, karena Tuhan saya Tuhan yang kasih. Amin. Sekarang coba saudara sekalian bayangkan, kalau misalkan Tante SD tidak mau menerima tanggung jawab sebagai gembala itu tadi dan memilih beban atau masalah yang di luar itu, lemas-lemas mungkin apa ya, senapet mungkin kalau memikirkan masalah atau beban yang dari dunia ini. Atau misalkan Om Yuan sekarang, kalau misalkan Om Yuan waktu itu mempertahankan Semanggi, apakah memilih untuk mempertahankan Semanggi, mungkin Om Yuan sudah membunuh orang. Iya nggak sih? Yang pada akhirnya Om Yuan memilih untuk pasrah bongkoan, opo jare Roh Kudus, opo jare Tuhan Yesus, dan benar-benar melepas apa yang sudah dibangun selama itu. Karena ya itu tadi, mungkin kalau Om Yuan menyadari itu adalah beban dan tanggung jawab yang dilimpahkan, yang mungkin Om Yuan sendiri atau dari orang lain atau dari keluarga. Sementara mungkin juga Om Yuan menyadari bahwa pelayanan yang Om Yuan lakukan sekarang ini adalah beban yang diberi oleh Tuhan Yesus. Amin. Betul begitu ya? Amin. Dan bagaimana hasilnya sekarang Om Yuan? Kita semua sudah tahu, saudara. Sudah banyak jiwa yang diselamatkan. Amin. Jadi kita tidak perlu meragukan ajaran Tuhan. Ajaran ini bisa untuk maksudnya sifatnya bisa segala hal, entah itu untuk